Bagaimana mungkin tiba-tiba seorang kita pilih jadi pemimpin, dia sendiri tidak tahu apa sebenarnya persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa ini. Setidaknya kita memberikan sedikit petunjuklah bagi kita semuanya bahwa sebenarnya problem kita dalam hal kepemimpinan itu apa dan seperti apa yang harusnya kita bersikap. Silakan Prof. Ya, memang telah terjadi satu perubahan besar dalam perpolitikan masyarakat kita ya. Dibandingkan dengan pada masa Orde Baru dan pada masa reformasi yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun sampai sekarang ini. Mentalitas orang, cara berpikir orang, cara orang mengekspresikan pikiran dan kehendaknya itu jauh sekali berbeda. Memang dahulu itu seseorang itu muncul jadi pemimpin, memang dia tidak tiba-tiba. Jadi akhirnya melalui satu proses sosialisasi politik yang jembatan yang cukup panjang, sehingga akhirnya orang itu meniti karir sampai ke atas, masuk ke dalam jabatan-jabatan menjadi menteri, anggota kabinet, menjadi presiden bahkan. Nah belakangan ini kan dunia kita berubah secara drastis ya, dengan perkembangan teknologi, informasi, media sekarang ini. Pikiran-pikiran orang itu mudah sekali dipengaruhi oleh media. Sebenarnya bukan merupakan satu hal yang baru dari segi esensinya, karena pola-pola seperti ini sebenarnya pada waktu menjelang Perang Dunia Kedua pun sudah dikenal adanya propaganda politik dan perang oleh syaraf yang mempengaruhi opini dengan keterbatasan teknologi informasi pada waktu itu. Sekarang ini dengan meluasnya teknologi informasi dan setiap orang dapat mengakses berita, mengirim berita, membuat berita dan segala macam, itu berakibat apa yang saya katakan tadi seperti propaganda politik dan psychological war itu makin menjadi-jadi. Dan ini juga kemudian dalam proses melahirkan pemimpin, ya tiba-tiba orang dikenal, tiba-tiba menjadi populer. Ya, tiba-tiba menjadi harapan banyak orang, dan apalagi kemudian sistem demokrasi kita berubah ya, dari demokrasi yang tidak langsung seperti dulu dengan pemilihan langsung sekarang ini terhadap presiden dan wakil presiden. Lalu peran dari media, peran pembentukan opini itu menjadi sangat dominan. Jadi orang tiba-tiba jadi terkenal, tiba-tiba dipoles begitu rupa, dibangun satu image tentang dia. Tapi sejatinya mungkin orang itu tidak seperti itu. Itu dia. Ya, cukup banyak orang-orang yang potensial, secara kapasitas intelektual mampu, pengalamannya cukup panjang dalam menangani berbagai krisis yang dihadapi oleh bangsa ini, yang seyogianya orang-orang seperti itu yang kita harapkan dapat memimpin bangsa kita ke depan. Artinya memimpin itu kan sebenarnya harus dibekali dengan kemampuan untuk merumuskan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi oleh bangsa ini, dan kemudian bagaimana dia mencari solusi untuk memecahkan persoalan-persoalan itu, dan kemudian bagaimana dia menyusun program, mengambil satu tindakan secara sistematik dan terencana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi itu. Bagaimana mungkin tiba-tiba seorang kita pilih jadi pemimpin, dia sendiri tidak tahu apa sebenarnya persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa ini. Kalau tidak tahu apa persoalan besar, bagaimana dia mau mencari satu konsumsi menyelesaikannya, bagaimana dia bertindak untuk mengatasinya. Tapi ya inilah risiko yang kita hadapi ketika demokrasi terbuka seperti ini, ya akses kepada media menjadi seperti ini juga, dan setiap orang merasa berhak untuk menyuarakan pendapat dengan bebas, dan tidak ada lagi media yang dapat membentuk opini secara dominan seperti dulu, misalnya TVRI, RRI sekarang ini dengan media sosial yang ya, ini adalah satu kenyataan yang harus kita hadapi. Maka muncullah presiden seperti Pak Jokowi misalnya, atau muncul juga calon gubernur, bupati, wali kota yang seperti itu. Atau seperti juga misalnya orang yang baru aja jadi wali kota, lalu kemudian mau jadi wakil presiden dan sebagainya. Itu bisa terjadi dalam kondisi masyarakat yang seperti sekarang.